Hadirin sidang Jumat yang amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas untuk kita haturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kecuali adalah rasa syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Sungguh ini adalah merupakan karunia dari Allah. Manusia yang hebat adalah mereka-mereka yang pandai bersyukur Allah Subhanahu. Sebagaimana ayat ini, "A'udzu billahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Semua di antara kita tahu dan sering mendengar ayat ini. Namun bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita benar-benar sudah termasuk orang-orang bersyukur kepada Allah tidak? Dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada bagaimana bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan kembali keimanan dan takwa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi setelah menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan yang merupakan momentum yang amat sangat luar biasa dalam pembentukan karakter manusia, yang di sana ujungnya adalah mencetak manusia-manusia la'allakum tattaqun. Pada kesempatan hari ini, saya pribadi mengingatkan pada saya pribadi agar kita sama-sama senantiasa bersyukur, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai manusia, apa yang akan terjadi? Kita sama-sama tahu bahwa betapa manusia kita sama-sama dibatasi usia, kita sama-sama dibatasi umur. Tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali ke Allah. Maka pada kesempatan ini adalah yang pertama yang harus menetap pada diri kita masing-masing adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa yang bisa meraih bahagia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka-mereka yang bisa menerima, yang bisa melaksanakan, yang bisa menjalankan sholat ini dengan tenang, dengan khusyuk, betul-betul karena Allah Subhanahu. Artinya apa? Orang yang hebat itu tidak dilihat dari jabatan, pangkat, kedudukan, apapun harta yang dimiliki seorang. Akan tetapi kehebatan manusia adalah yang bisa mengenal bahagia adalah manakala masing-masing diri kita ini memiliki pribadi yang istimewa, yaitu ketika dengan semuanya bisa mengistimewakan ibadah salat. Untuk masuk kepada kategori mengistimewakan ibadah salat ini, yang pertama adalah
bertanya adalah apakah diri kita, apakah keluarga kita, apakah anak-anak kita di rumah, apakah kita semua sudah bisa menanamkan bagaimana caranya agar diri kita dan keluarga kita ini ketika keluar kamar mandi bersih dan suci. Sederhana, toharo, akan tetapi manakala dari diri kita ini tidak berhati-hati, maka sisa kegodaan didapatkan. Sedikit koreksi dari tabel proses ini. Terus terang sampai hari ini saya gelisah ketika masuk ke kamar mandi kecil yang sebelah timur ini. Jangan pernah dianggap, jangan pernah dianggap. Ketika antara proses dengan bab mandi ini sejajar begini, siapa yang bertanggung jawab? Takdir. Ketika ada jamaah di situ, mungkin ada anak yang buatnya tinggal berdiri dia, sehingga ketika diberikan habis itu masuk ke dalam bab mandi itu, sudah digunakan yang lainnya. Siapa yang bertanggung jawab? Lalu bagaimana? Jadi banyak bagaimana caranya antara bab mandi dan proses lebih tinggi bab mandinya. Sederhana, akan tetapi memiliki implikasi akibat yang luar biasa. Bagaimana dari rumah? Di rumah panjenengan, ketika panjenengan masuk kamar mandi, apakah panjenengan semuanya sudah menjamin bahwa setiap keluar di kamar mandi itu panjenengan semuanya bersih dan suci? Ditandai dengan apakah di kamar mandi panjenengan ada alas kaki? Saudara kan? Ya, misalkan tidak disiram. Apakah kita menjamin bahwa kaki kita, telapak kaki kita yang keluar kamar mandi bersih dan suci? Ini persoalan. Jadi maksudnya hebat itu tidak perlu muluk-muluk, sederhana saja. Masalah toharo masing-masing kita betul-betul berhati. Lunar bagaimana untuk kita? Apakah kita ini sudah sempurna atau tidak? Ya. Mari kita bersama-sama waris kita sendiri. Muhasabah itu tidak perlu bagaimana untuk kita. Ada 3 hal. Apakah manusia, apakah kita yang selama ini untuk kita sempurna atau tidak? Ada 3 hal. Yang pertama adalah apakah panjenengan semuanya? Ketika masuk muka ini, kita tidak bicarakan masalah buku ini dari sisi kuliah atau istilah apakah pakai nama itu atau tidak, ya. Cuma saya istilah ya. Akan tetapi apakah panjenengan ketika masuk muka ini betul-betul sempurna, merata sampai di batas ini dan juga sempurna apalagi berjiwa seperti sempurna dalam masuk cuci utang. Yang kedua, apakah panjenengan semuanya ketika berwudu sudah terbiasa mengalah-alah di jari tangan ini sampai siku-siku ini selalu bergerak? Saya pribadi sudah berusaha untuk berwudu sempurna, tapi kadang-kadang saya melihat di sana ada orang yang lebih hebat dari saya. Masya Allah, ya. Kenapa saya tak lebih hebat dari saya? Wudunya dia menikmati betul. Lama sekali itu masukkan. Dan yang ketiga, apakah wudu panjenengan selama ini sempurna atau tidak? Manakala panjenengan sudah terbiasa untuk menjalan-jalan di jari-jari kami sampai mata kaki, tangan itu bergerak, itu bergerak sempurna. Hadirin sekalian yang berbahagia. Tadi saya katakan di awal, apakah kita ini sudah termasuk orang yang mengistimewakan ibadah atau tidak? Tadi jawab dari orang bagaimana, wudunya bagaimana, lalu bagaimana dengan salat kita? Ya. Pertama, diawali dari cara berpakaian. Hadirin sekalian Allah, ketika sholat ini kita sama-sama tahu kita hendak Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan manusia dan seluruh manusia di bumi ini adalah Allah SWT. Bagaimana kita ini ketika melihat Allah berpakaian dengan terbaik? Saya sedih ketika ada orang sholat dan mereka maaf ada tulisannya, ya, ada gambar untuk bernyawa lagi, sedih. Maka yang pertama adalah cara berpakaiannya. Yang kedua, hadirin yang diberkahi Allah, akhir ibadah sholat ini termasuk yang tadi alladzina fi sholatihim khashi'un. Bagaimana takbir kita? Ketika menjalankan takbir Allahu Akbar, apakah penjelasan sudah terbiasa memikirkan bahwa ketika takbir itu kita sudah berpikir bahwa Allah itu memang Maha Besar. Dari cara takbir kita bisa melihat bagaimana kesungguhan seseorang beribadah sholat ini, bagaimana tingkat kekhusyuan dalam ibadah sholat ini. Dari cara takbir. Kemudian yang kedua, setelah sholat selesai, kalian kita sama-sama tahu awal muhasabu asal. Nanti di akhirat, hal pertama yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita bukan apa, bukan pekerjaannya, bukan kekayaannya, tetapi bagaimana ibadah salatnya. Maka pada saat ini ingat yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat ini. Yang kedua adalah bagaimana menjaga semuanya bisa mengaplikasikan dua kalimat syahadat yang sudah menjadi ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, demi Allah saya bersumpah, saya berjanji tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul. Bagaimana bentuk aplikasi dari sumpah yang sudah kita ucapkan ini? Kita sama-sama tahu dan hafal dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Apakah betul apa yang kita ucapkan ini betul-betul ada dalam ibadah sehari? Hadirin sudah kebahagiaan Allah Ta'ala. Baru saja kemarin kami diminta pertolongan oleh seseorang. Ustaz, tolong orang tua kami, saya ini berbalik perbuatan. Setelah kami datang, dia soalnya bagus, ibadahnya bagus. Tapi Ustaz, dulu dia pemain voli. Nah, setiap kali mau bermain voli selalu diisi. Katanya dia kuat bisa bagus. Pasang susu namanya. Hal sepele, hal kecil yang ternyata ini membawa malapetaka besar, apakah dunia, apalagi di daerah. Maka pada kesempatan ini, para jamaah, setelah sholat kita bagus, maka yakinkan bahwa akidah ini bersih dari segala macam bentuk syirik. Iya karena itu iya. Inilah pesan kami pada khutbah pertama ini. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.